Pangeran Cornell, sosok di balik cadas pangeran, penentang William Daendels. Pangeran Kusumadinata ke-9 atau Pangeran Cornell lahir pada tahun 1762 dengan nama Suryanagara III, putra dari pasangan Adipati Suryanagara II, Bupati Sumedang tahun 1761 sampai 1765, dan ibunya yang bernama Nyimas Nagakasi. Pangeran Cornell adalah nama panggilan masyarakat Sumedang kepada Bupati Sumedang tahun 1791 sampai 1828 atau yang bernama Pangeran Kusumadinata ke-9. Sang pangeran oleh Belanda diangkat sebagai kolonel tituler. Istilah kolonel yang masih langka pada zaman itu berubah menjadi Cornell. Saat Jalan Anyer Panarukan dibuat oleh Willem Daendels, banyak hutan dan gunung yang harus dibuka, termasuk yang melintasi Sumedang. Pangeran Cornell termasuk yang diminta mengarahkan tenaga untuk membuka kawasan hutan di sana. Namun, hutan yang harus dibuka untuk jalan itu terbilang sangat sulit. Salah satunya kontur tanah yang berbukit, sementara peralatan yang ada sangat minim. Upah yang dibayarkan pun sangat murah, hanya 1 hingga 10 ringgit perak per meter. Inilah yang membuat banyak warga Sumedang jadi korban. Pangeran Cornell yang kala itu masih muda, tak tega dengan kondisi tak manusiawi ini. Dia meminta agar proyek ini dijalankan dengan manusiawi. Pangeran Cornell secara terbuka menentang Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang tengah menginspeksi pembangunan jalan raya pos tersebut. Di wilayah Sumedang, Pangeran Cornell menyambut Daendels di ruas Gunung Cadas dengan sikap menantang. Pangeran Cornell mengulurkan tangan kirinya untuk bersalaman dengan Daendels, sedangkan tangan kanannya menggenggam keris. Sikap itu merupakan protes atas banyaknya rakyat Sumedang yang meninggal dan sakit akibat kerja rodi. Tempat itu pun dikenal dengan nama Cadas Pangeran. Nama itu merefleksikan watak keras atau cadas Pangeran Cornell. Peristiwa Cadas Pangeran yang terjadi lebih dari 2 abad lalu dapat ditarik beberapa catatan penting. Pertama, perilaku kepahlawanan adalah perilaku mulia, perilaku untuk siap membela rakyat, cinta kepada rakyat dengan sebenar-benarnya cinta, seperti yang ditunjukkan oleh Bupati Sumedang, Pangeran Kusumadinata ke-9, atau juga dikenal dengan Pangeran Cornell. Yang kedua, sikap kepahlawanan adalah keberanian bersikap untuk melawan kezoliman. Ini penting dimiliki oleh semua orang. Bagi pemimpin atau umaro, ini harus menjadi karakter kepemimpinan atau leadership style. Kepemimpinan yang memberikan solusi dan alternatif, bukan kepemimpinan yang hanya piawai dalam memberikan perintah. Be a leader with a leader, not a boss with an order. Apa yang ditampilkan Pangeran Cornell ini juga sisi lain dari pemimpin yang berani mengambil resiko untuk kemaslahatan masyarakat luas. Yang ketiga, sifat kepahlawanan juga mengekspresikan kecerdikan. Apa yang dilakukan Pangeran Cornell juga ekspresi seorang pemimpin, bupati yang cerdik. Dalam sejarah pembangunan jalan pos Anyer Panarukan, bisa jadi ada puluhan wilayah kabupaten yang dilewati. Semua bupati yang kena mega proyek tersebut nyaris bersepakat dengan Belanda dan tak ada perlawanan. Namun di Sumedang, bupatinya melawan. Dia cerdik, berani, hadir untuk berargumen. Dengan segala argumen yang dikemukakan, Daendels yang kejam dan bengis tersebut bisa luluh dan memahami argumen yang dikemukakan sang pangeran. Apa yang bisa dipetik dari peristiwa ini? Berperilakulah dengan cerdik, gunakan strategi yang tepat untuk kemaslahatan rakyat banyak. Karena kebanggaan masyarakat Sumedang kepada Pangeran Cornell, saat ini di antara ruas Jalan Baru dan Jalan Lama Cadas Pangeran dibangun patung. Patung perunggu setinggi sekitar 2,5 meter itu menggambarkan pertemuan antara Pangeran Cornell dan Daendels. Dan berakhirlah kisah sejarah ini. Semoga bermanfaat. Ditunggu like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih.